mencium bumbung. Cauncang dorong cauncang, apel diuncang dalam burung. Anak dari supanan bocah, cacak hilang dalam tembung. Kaude kauring usah langsung melihat langit datang nak bilang kisah dong malamkan anak jaringan adik nang dusun awak dipulang. Mitoni 7 bulanan dalam perspektif pembacaan doa untuk ibu hamil 7 bulan oleh Fitriani. Pergi merantau menggapai cita-cita sudah digapai karena ketekunan. Izinkan saya ingin bercerita tentang tradisi 7 bulanan. Mancing ikan di rawa-rawa, rawa dibajak oleh petani. Walau bukan di Pulau Jawa, masih ada budaya mitoni. Ikut seminar, jangan lupa bertanya tentang persoalan di negeri ini. Penasaran bagaimana kisahnya? Jangan lewatkan yang berikut ini. Dalam sinopsis, pada zaman dahulu dikisahkan ada sepasang suami istri bernama Niken Sitengkep dan suaminya Sadia yang tinggal di Pulau Jawa. Pada saat itu, Niken Sitengkep sedang mengandung anak pertamanya dan akan segera lahir. Pada saat hari kelahiran tiba, anak yang dikandungnya lahir dalam keadaan kurang sehat dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Kejadian tersebut terulang kembali hingga 9 kali Niken Sitengkep melahirkan bayi yang dikandungnya, namun tidak ada satupun bayinya yang dapat hidup. Pasangan suami istri tersebut kemudian menghadap Raja Kediri, yaitu Prabu Widayaka atau Jayabaya. Mereka disarankan agar melakukan ritual-ritual upacara kehamilan pada usia 7 bulan. Konon, setelah melakukan upacara tersebut, Niken Sitengkep dapat hamil dan melahirkan anaknya dalam kondisi baik dan sehat. Akhirnya, sejak saat itu, apabila ada orang yang hamil pertama, dilakukan upacara tradisi tingkeban atau mitoni yang tujuannya agar anak yang dilahirkan beserta ibunya dapat selamat dan sehat. Di sebuah desa yang terletak di Kabupaten Sambas, masyarakat suku Jawa di sana masih melaksanakan tradisi mitoni untuk seorang ibu yang sedang hamil 7 bulan. Karena itulah disebut dengan tradisi mitoni atau 7 bulanan. Seiring berjalannya waktu dan zaman, ritual-ritual pada tradisi mitoni ini sudah banyak berubah dan diganti dengan proses pelaksanaan yang lebih islami. Para pendengarku sekalian,
Bagaimanakah kelanjutan cerita tradisi mitoni dilaksanakan? Yang penasaran akan cerita selanjutnya? Mari kita dengarkan bersama. Selamat mendengarkan. Tokoh yang akan memainkan pada dongeng kali ini yaitu Pak Roni sebagai suami, Siti sebagai istri, dan Mbah Mina sebagai nenek. Dikisahkan sebuah desa di pelosok Kabupaten Sambas yang terkenal dengan desa Karabanjaya. Hiduplah sepasang suami istri yang berbahagia, yaitu Pak Roni dan Bu Siti. Pak Roni adalah seorang petani yang kesehariannya bekerja di kebun sawit, sedangkan Bu Siti tidak bekerja dan hanya mengerjakan pekerjaan rumah sebagai seorang istri. Mereka berdua adalah sepasang suami istri yang baru saja menikah sekitar 8 bulan yang lalu. Dan kini Bu Siti sedang mengandung anak pertamanya dan sudah berusia 7 bulan. Suatu hari, Pak Roni dan Bu Siti sedang bersantai di depan rumah dan bercakap-cakap mengenai kandungan Bu Siti yang sudah berusia 7 bulan. Dan mereka berencana akan mengadakan acara syukuran untuk calon bayi mereka. Mas, kandunganku ki wis 7 wulan saiki. Iya yo Dik, dadi piye? Pek gawe slametan 7 wulan po. Iya to Mas, iki lo anak pertamane dhewe. Yo aku pengen gawe slametan cilik-cilikan. Men kandunganku karo dedeke sehat nganti lairan. Iya Dik, dino opo le arep gawe slametane? Malam Kemis minggu iki. Iya, engko aku tak ngundang-ngundang tonggo men ngrewangi dhewe slametan yo. Setelah itu mereka pun masuk ke rumah. Keesokan harinya, ketika Pak Roni sedang istirahat setelah bekerja di bawah pohon sawit, Pak Roni sedang memikirkan sesuatu dan merasa bingung mengenai keinginan istrinya yang akan membuat acara syukuran 7 bulanan untuk kandungan dan calon anak yang dikandungnya. Pak Roni tidak tahu harus kemana meminjam uang untuk biaya acara tersebut, karena Pak Roni hanya memiliki sedikit uang dan dirasa kurang. Setelah beberapa saat berpikir, Pak Roni berencana untuk mengajak istrinya untuk berdiskusi bersama neneknya mengenai rencana membuat acara syukuran tersebut. Sesampainya Pak Roni di rumah dan selesai bersiap-siap, mereka berdua langsung berangkat menuju rumah neneknya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Walah, kamu toh kene melbu. Iya, Mbah.
Ono opo? Kok tiba-tiba dolan mengumai Mbah Ki? Ngene lho Mbah, rencanane Siti pengen gawe acara slametan 7 wulan cilik-cilikan. Tapi kok yo duwite koyone ora cukup Ngene lho, mitoni kuwi ora wajib. Nek ra duwe duit yo wis ra usah gawe slametan. Tapi yo karena iki anak pertama, yo putu pertama Mbah, kok tak tambahi duite men cukup nggih slametan nggih. Matur suwun, Mbah. Iya, podo-podo. Setelah berdiskusi bersama Nenek Nina, Pak Roni dan Bu Siti pun berpamitan pulang. Satu hari sebelum melaksanakan acara syukuran, Pak Roni pun membuat catatan siapa saja tamu yang akan diundang ke acara syukuran itu, dan kemudian pergi ke rumah beberapa tetangga di sekitar rumahnya untuk diundang ke acara syukuran dan ikut mendoakan istri dan calon bayinya. Malam Kamis pun tiba. Semua tamu dan sanak keluarga sudah berkumpul bersama. Acara pun dimulai. Setelah Pak Roni menyampaikan beberapa kata sambutan dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran seperti surah Maryam dari ayat pertama hingga akhir, serta pembacaan doa-doa seperti doa selamat dan lain sebagainya. Acara pada malam itu dilanjutkan dengan makan-makan bersama. Ibu-ibu pun sibuk menghidangkan makanan yang telah disediakan. Pertama, warga disuguhi minuman dan makanan ringan sebagai pembuka. Lalu makanan berat seperti nasi dan lauk-lauk. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, dinikmati makanannya, Ucap Pak Roni mempersilahkan. Setelah acara makan-makan selesai, sebelum para warga pulang, mereka dibekali bingkisan makanan yang biasa disebut dengan berkat, dengan tujuan supaya keluarga yang tidak datang ke acara mitoni tersebut bisa merasakan makanan dari tuan rumah dan ikut serta mendoakan ibu dan calon bayi dalam keadaan sehat dan lahir dengan selamat. Acara pun selesai. Itulah cerita singkat tradisi mitoni suku Jawa di Kabupaten Sambas yang masih dilestarikan oleh warga Desa Karabanjaya sampai saat ini. Pergi ke pasar, beli pepaya, beli sayur di pasar pagi. Hanya itu dongeng dari saya. Semoga kita berjumpa lagi. Hidup di darat, di atas bumi, jaga kesehatan dan harus bersih. Itulah cerita mitoni desa kami. Cukup sekian,
dan terima kasih.